Halo semuanya, perkenalkan saya Clara Teresia sebagai salah satu dosen pengajar untuk kuliah K3. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih perkenalan ataupun pengantar untuk kuliah K3. Oke, kalau kalian melihat gambar seperti ini, apa yang kalian bayangkan? Beragam aktivitas ya, beragam aktivitas, beragam pekerjaan yang pastinya juga memiliki resiko pekerjaan. Kalau kalian kebayang ini adalah kerja di tambang, seperti apa resiko pekerjaan untuk ditambang, dan kalau yang seperti ini, apa resiko ketika bekerja harus mengelap kaca di gedung bertingkat dengan peralatan yang seadanya. Nah, pekerjaan-pekerjaan lain juga memiliki penuh, resiko, sehingga memang faktor keselamatan kerja itu menjadi poin utama atau fokus utama, bagaimana caranya, sistem K3 yang baik itu harus dibenerin, sehingga memang pekerja itu akan merasa aman dan nyaman. Kemudian keselamatannya juga bisa dijaga selama proses pekerjaannya. Nah, ada satu quotes yang mengatakan bahwa everyone wants a safety and helpful workplace. Jadi semua orang ya pastinya pengen lingkungan kerja dia yang aman, yang sehat, yang nyaman, tapi yang bagaimana membuat nyaman dan sehat itu akan menjadi suatu PR gitu. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan positif itu akan menjadi satu usaha yang ekstra yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan ataupun pekerja gitu untuk menjamin keselamatan dari karyawannya gitu. Nah, kita karena ini adalah introduction terlebih dahulu, kita akan mempelajari dulu gimana sih K3 sebelum revolusi industri. Nah, di masa-masa dahulu, apakah K3 udah ada nih? Oh, ternyata memang setelah diselidiki, dari zaman dahulu kala itu K3 itu sudah ada dan sudah berkembang gitu. Ada juga yang disebut juga dengan, eee Code Hammurabi. Code Hammurabi ini, kayaknya di zaman Babilonia lama banget. Jadi kebayang ya zaman Babilonia lama aja kenapa udah ada prinsip K3-nya. Jadi dikenal juga dengan nama, Hammurabi Code. Jadi di mana ada satu quote yang mengatakan bahwa, "If a man has a cause a loss, of gentleman's eye, his own eye shall be caused to be lost." Jadi kayak mata tuh ganti mata gitu. Jadi ada rules dari Hammurabi di mana apa yang kamu jika seseorang mengakibatkan kerugian untuk orang lain, dia harus mengganti hal yang serupa, dengan apa yang dia, rugikan gitu. Jadi kayak mata ganti mata, serem juga gitu. Tapi sebenarnya memang, prinsipnya itu agar tidak merugikan orang lain. Kemudian juga di, 1500 BC, Ramses II meng-create Industrial Medical Service untuk merawat pekerjanya. Jadi memang faktor keselamatan kerja itu juga udah jadi concern dari zaman dahulu kala gitu. Di abad ke-18 Bernardino Ramazi, yang related sama occupational disease dalam menghandling material yang harmful dan irregular. Jadi kayak unnatural movement of the body itu seperti apa pengaturannya. Jadi memang benar-benar, merupakan, eee kajian yang nggak cuman saat ini saja, tapi dari zaman dulu orang sudah sangat concern dengan faktor keselamatan kerja, kesehatan kerja itu seperti apa. Nah, untuk referensi introduction ini bisa kalian lihat di bukunya, Occupational Safety and Health for Technology dari Goes tahun 2017. Nah, saat revolusi industri bagaimana peran K3? Jadi peran K3 di sini, mulai memperkenalkan sistem-sistem baru yang lebih baik. Dia mulai memperkenalkan, inanimate power. Jadi dia menggantikan tenaga kerja yang manusia, binatang, itu dengan menggunakan steam power. Kalau kalian tahu zaman dulu tuh kan memang, binatang itu banyak digunakan ya untuk, diambil tenaganya, diambil untuk berbagai aktivitas, kemudian ada juga pekerjanya adalah manusia, tapi mulai saat revolusi industri mulai memperkenalkan steam power, tenaga mesin uap gitu untuk menggantikan tenaga manusia sama, binatang yang terlalu, terekspos gitu, terlalu berlebihan, kadang-kadang malah, mereka kerja lembur, tidak dibayar dan sebagainya. Kemudian ada substitusi juga dari mesin, untuk orang-orang tertentu gitu. Jadi memang beberapa aktivitas yang dikerjakan oleh manusia semulanya akan diganti sama mesin. Kemudian memperkenalkan juga metode baru dalam mengubah material yang masih mentah seperti itu. Jadi mulai juga ada pembagian divisi-divisi kerja untuk tenaga kerja. Nah, permasalahannya apa gitu? Safety awareness grew steadily. Jadi benar-benar
ke fokus terhadap safety, fokus terhadap keselamatan kerja itu semakin meningkat gitu. Jadi, karena memang banyak pergeseran gitu dari yang awalnya mungkin dikerjakan sama manusia, sekarang tiba-tiba kita mengandalkan mesin, dan juga bagaimana interaksi antara human dan mesinnya tersebut pasti juga, berbahaya gitu. Jadi kayak memang faktor safety-nya itu jadi salah satu, perhatian ataupun concern-nya. Nah, ada yang udah pernah mendengar tragedi tentang Hauness Tragedy? Jadi, ada beberapa tragedi di sini yang akan dibahas, yang memang mengubah sudut pandang safety ke manusia itu seperti apa. Jadi kalau zaman dulu kan memang kalau pembangunan, terowongan, tunnel, apapun itu memang melibatkan tenaga kerjanya full manusia gitu kan, karena memang, masih keterbatasan alat dan yang lainnya. Jadi benar-benar mengeksplor, manusia tersebut gitu ketika, membangun si tunnel. Tapi dampaknya apa? Manusia pekerja itu tidak dibekali dengan peralatan safety kayak zaman sekarang gitu, boro-boro ada masker, boro-boro ada helm, safety atau safety shoes, atau peralatan baju yang aman, ya memang mereka bekerjanya ya, barbar banget gitu, cuman mengandalkan diri sendiri dan, tidak ada perlindungan ataupun safety untuk tubuhnya. Nah, di Hauptnes, tragedi ini kenapa dikatakan tragedi, karena memang semua pekerjanya itu tidak dibekali dengan perlindungan tubuh yang baik, protektifnya tidak ada. Jangankan pakai masker ya, jadi benar-benar cuma pakai baju seadanya dan mereka banyak menghirup, debu-debu. Jadi kebayang aja ya kalau kalian lagi di, proyek, lagi pembangunan, banyak debu, banyak, zat-zat berbahaya juga yang bisa terhirup sama tubuh. Nah, dampaknya apa? Jadi mantan pekerja yang sudah bekerja di sini, kemudian ingin melamar pekerjaan baru, mereka kemudian, coba tes kesehatan, ternyata semua pekerja bekas dari, pengerjaan tunnel ini mengalami masalah kesehatan, gangguan masalah kesehatan, di mana paru-parunya, terdapat kandungan zat silika yang berbahaya. Jadi kebanyakan pegawai itu tidak lolos untuk tes kesehatan karena memang akibat dari pekerjaan dia yang sebelumnya, dan itu memang sangat berakibat fatal untuk kesehatan manusianya sendiri. Nah, kasus yang kedua, tragedi yang kedua itu disebut juga dengan asbestos manis tahun 1964, di mana, memang kalau dari zaman dulu itu kan pembangunan segala sesuatunya masih menggunakan zat, asbestos. Jadi bahan materialnya itu pakai asbes dan memang itu sangat berbahaya sehingga, ketika proses ini terjadi, apa dampaknya ke pekerja, kurang lebih 17.800 pekerja itu, meninggal dunia, akibat terhirup zat berbahaya tersebut. Jadi mungkin memang dampaknya itu nggak langsung gitu ya, baru kerja langsung berbahaya, tapi ternyata dampaknya itu muncul, beberapa tahun setelahnya karena terhirup asbestos tersebut yang mengakibatkan terjadinya kanker paru-paru, kemudian ada gangguan pernafasan akut, memang sangat berbahaya ke pekerjanya. Nah, semenjak, asbestos manis ini mengakibatkan banyak, kematian, ada pelarangan dari pemerintah tentang menggunakan zat asbestos itu dalam proses pembangunan, gitu. Kemudian Bhopal tragedi, pasti udah pada pernah dengar ya, Bhopal gitu. 1984 tepatnya di 3 Desember 1984 di mana ada kejadian yang fatal banget, ada 40 zat kimia, 40, ton lebih zat kimia, ada metil isonat sama hidrogen sianida yang bocor dari sebuah pabrik, dan akhirnya zat tersebut ya merembes ke mana-mana gitu. Kebayang ya kalau kalian ngirup zat kimia tanpa, perlindungan seperti misalnya masker yang proper gitu, apa dampaknya ke tubuh. Jadi memang hampir 3.000 warga yang di sekitar daerah Bhopal tersebut meninggal. Jadi, mungkin ada yang juga mengatakan lebih dari 25.000 dan mungkin bisa jadi lebih pekerja yang meninggal gitu. Jadi memang, fatal banget gitu ketika zat kimia berbahaya bisa bocor gitu, dampaknya bisa ke kesehatan gitu, bukan cuma sekedar ke pekerjanya tapi juga ke masyarakat sekitarnya.
Nah, K3 saat ini tuh bagaimana sih sebenarnya? Sudah ada paduannya nggak untuk meminimalisasi yang tadi ya, kayak tragedinya kayaknya besar-besaran dan banyak korban jiwanya. Nah, benar untuk saat ini di Eropa dan Amerika sendiri sudah ada milestone untuk safety movement-nya. Nah, kalau di Indonesia gimana? Ada yang namanya Hiperkes, yaitu Balai K3 atau SMK3, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi peran organisasi untuk serikat pekerja. Jadi memang, pekerja itu tidak dibiarkan sendiri, berjalan sendiri, tapi memang ada serikat pekerjanya. Dan juga peran organisasi safety dunia. Jadi sudah mulai ada regulasi, ada standar. Kalau kalian pernah dengar ILO, International Labour, Organization ataupun OSHA yang memang mengatur tentang, safety, regulasi safety-nya seperti apa gitu untuk berbagai macam jenis pekerjaan. Nah, kenapa sih, orang-orang itu harus menaruh perhatian pada safety and health gitu. Kenapa kesehatan dan keselamatan dan kesehatan itu penting gitu. Karena memang iya gitu, keselamatan dan kesehatan itu nggak bisa diabaikan sedemikian rupa. Dampaknya itu bisa sampai menimbulkan kematian tadi, fatalnya bisa sampai accident gitu dan dampak jangka panjangnya bisa memperburuk kesehatan gitu. Jadi kenapa konsen akan K3 itu penting, karena memang setiap tempat kerja itu punya resiko, punya bahaya, sehingga bagaimana meminimalisasinya, mereka harus menciptakan sistem K3 yang baik. Nah, definisi K3 sendiri seperti apa? Jadi menurut, Occupational Safety and Health atau kalau di bahasa Indonesianya itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu merupakan proses dalam menganalisis, mendevelop, dan implementasi administrasi, suatu proses evaluasi program, di mana kita akan menyediakan, mengupayakan bagaimana physical and mental well-being dari individual di tempat kerja. Jadi menjaminlah semacam garansi bagaimana bisa menjamin proses yang bisa menjamin bagaimana individu di tempat kerjanya, melindungi setiap individu dari tempat kerja, dari, tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak safety gitu, unsafe working condition, dari lingkungan kerja yang tidak safety juga, dan juga dari tingkat kejahatan gitu. Mungkin ini dari violence ataupun pelanggaran gitu ya. Jadi memang, definisi K3 ini bisa menjadi titik utamanya itu adalah manusianya gitu, pekerjanya, bagaimana pekerjanya bisa bekerja secara, sehat dan aman gitu di tempat kerja. Nah, kalau menurut Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 merupakan upaya perlindungan yang bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat. Jadi benar-benar selamat dan sehatnya itu serta agar sumber, produksi dan peralatannya dapat digunakan secara efisien dan aman. Jadi memang, fokus utamanya adalah tenaga kerja atau worker-nya agar bagaimana bisa bekerja secara aman dan sehat. Kemudian tujuan dari K3 mencegah pastinya ya, memberantas penyakit akibat kecelakaan kerja. Jadi benar-benar occupational disease itu nggak bisa diabaikan. Mungkin, dampak jangka pendeknya itu cuman keluhan batuk-batuk, tapi dampak jangka panjangnya bisa mengakibatkan kanker dan yang lainnya gitu. Memang harus ada proses pencegahannya, pemeliharaan keamanan dan kesehatan, kemudian bisa perawatan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas dari tenaga kerja, serta memberantas kelelahan kerja dan meningkatkan motivasi pekerja. Kemudian, tujuan utama lainnya adalah mengeliminasi hazard. Kita akan belajar tentang hazard di, minggu depan. Apa sih, resiko-resiko yang bisa muncul di tempat kerja, bagaimana cara mengeliminasinya juga. Itu menuntut peran penting dari safety and health manager. Kemudian mendeteksi hazard tersebut dan memutuskan bagaimana kita bisa meminimalisir hazard tersebut. Kemudian falsafah dasar K3 bahwa tidak ada perubahan fisik, psikis, biologis setelah orang pulang dari kerja. Artinya dia tetap akan dalam kondisi yang sehat dan selamat dari awal dia masuk kerja sampai nanti dia pulang gitu ke rumah masing-masing. Kemudian ada beberapa prinsip seperti total safety cost, di mana, memang seringkali ya keselamatan kerja itu sering diidentikan dengan berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu. Kan nggak mau ya ujung-ujungnya ada sejumlah biaya yang harus kita keluarkan karena kita cuek ataupun abai gitu. Misalnya seharusnya perlengkapan kerja itu pakai safety shoes, pakai helm, pakai masker, tapi seringkali diabaikan sehingga memang, total safety cost yang bisa
alami kalau pekerja misalnya ketimpa bahan bangunan gitu atau ketimpa material-material yang ada di pabrik, ya bisa mengakibatkan loss yang besar. Karena harus butuh biaya rawat, kan nggak mungkin kalau misalnya pekerjanya udah cedera harus dirawat, harus, misalnya mendapatkan penanganan khusus di rumah sakit, sehingga memang butuh cost gitu. Jadi total safety cost itu bisa, ya jadi lebih mahal gitu. Seharusnya memang seharusnya perusahaan ngeluarin budget dikit misalnya cuma untuk beli peralatan, safety, tapi dia abaikan dan ujung-ujungnya bisa berdampak fatal gitu. Dan ujung-ujungnya biaya yang dikeluarkan bisa jadi lebih besar gitu, kebayang ya, kalau terjadi kecelakaan kerja dan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, sering diibaratkan dengan gunung es biaya kecelakaan. Nah, kalau dari atas itu kan kayak kesannya kok cuma dikit lah, $1 gitu, untuk biaya pengobatan ataupun perawatan dan gaji dari biaya yang diasuransikan. Nah, tapi di dalam iceberg gitu, kalau kita bilang iceberg, gunung es, ada bongkahan-bongkahan es yang nggak bisa lihat gitu. Tapi ternyata itu yang bisa memakan kos yang lebih besar gitu, biaya kecelakaan yang lebih besar, kerusakan gangguan gitu kan ya, biaya dalam pembukuan kerusakan properti yang memang tidak terdeteksi gitu, tidak kelihatan di permukaan, tapi ternyata di dalamnya itu sangat besar, membutuhkan kos yang sangat besar. Jadi, gaji yang harus dibayarkan untuk waktu yang hilang, kemudian upah lembur, berkurangnya hasil produksi akibat, dari adanya korban jiwa saat proses produksi, misalnya ada fatal nih, kecelakaan di proses produksi sehingga harus dihentikan semua, mau nggak mau kan perusahaan rugi ya. Jadi benar-benar, sebaiknya diinvestasikan sedikit daripada dia ngerugi dalam jumlah yang lebih besar. Nah, ada beberapa pendekatan yang biasanya dipakai untuk, mendekati proses elemen dari safety and health itu seperti apa. Jadi merupakan integrasi atau program yang terintegrasi dengan menggunakan beberapa pendekatan ini gitu. Bisa juga, disebut juga dengan ada enforcement approach, physiological approach, engineering, dan analytical approach. Masing-masing approach itu apa? Yang pertama itu enforcement. Kalau enforce gitu kayaknya maksa ya, ada force-nya, ada dorongannya. Jadi lebih dikaitkan dengan regulasi. Jadi bagaimana memaksa, orang-orang itu untuk mematuhi peraturan yang ada. Kalau nggak mematuhi, misalnya dikasih aturan, perusahaan itu harus punya alat-alat ini ya, safety-nya. Nah, kalau tidak dipatuhi, harus kena penalti atau sejumlah biaya yang harus dibayarkan gitu. Kemudian dari OSHA juga meng-create sebuah regulasi di mana semua, perusahaan harus mematuhi aturan tersebut. Jadi kalau nggak dipatuhi, ya dampak negatifnya mereka harus bayar penalti dan yang lainnya. Nah, ada juga, psychological approach, jadi pendekatannya lebih kayak psikologis gitu. Jadi bagaimana pendekatannya ini memberikan reward gitu, safe attitude. Jadi kalau pekerjanya, kan kadang-kadang kalau kalian lihat di pabrik ataupun di tempat usaha, ada, worker of the year, worker of the month gitu, kira-kira pekerja yang mana yang taat sama safety tersebut akan diberikan reward gitu, atau atas, perilaku safety-nya yang baik. Kemudian selain itu juga memberikan poster, ada petunjuk-petunjuk, eee, tentang yang mengingatkan selalu, ingat ingat ya tentang pentingnya kesehatan gitu, ingat ya keselamatan kerja. Kalau kalian misalnya sering lewat di bangunan atau proyek, sering ya ingat utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, ingat ya keluarga di rumah sedang menanti. Jadi benar-benar kadang-kadang, dari segi psikologis juga sering di-remind dengan poster-poster. Kemudian dari top, manajemen support itu penting, jadi selalu mensupport apapun itu dan mengadaptasi kebiasaan baik. Jadi benar-benar apalagi sekarang ya di masa pandemi, memang mungkin masker zaman dulu itu dipakai untuk lebih ke proteksi diri terhadap zat-zat berbahaya, tapi juga sekarang kan mau nggak mau, orang-orang udah harus pakai masker itu untuk di lingkungan pekerjaan. Baik nggak pabrik, di office pun tetap harus pakai masker. Jadi bagaimana mengadaptasi kebiasaan baik tersebut. Nah, kalau engineering approach gimana? Kalau engineering kan basically-nya ya rekayasa gitu. Bagaimana dia hitung-hitungannya, melalui engineering control untuk, memproteksi pekerja tersebut dan administratifnya gimana sama menggunakan, personal protective equipment. Jadi benar-benar menggunakan, safety-nya gimana, safety shoes-nya kepakai nggak, ini nggak gimana. Jadi benar-benar dari segi engineering-nya, keteknikannya. Jadi memastikan segala sesuatu prosedur teknikalnya berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau analytical approach seperti apa? Dia menghitung segala macam pendekatan dengan, probabilitas kecelakaannya gimana. Kita bisa melihat dari, melakukan analisis dari,
secara statistikal punya ada catatan kecelakaan kerjanya berapa banyak gitu, injury statistiknya berapa banyak per harinya gitu. Dan kita bisa meng-computing probabilitas terjadinya kecelakaan itu seberapa sering. Nah, dengan kita tahu peluang terjadinya kecelakaan itu, kita bisa meminimalkan kecelakaan itu. Nah, kayak kalian aja ya paling gampang kalau ada yang suka lihat ramalan cuaca, nggak peluang terjadinya hujan gitu kan ya. Jadi kalian bisa mungkin sedia payung dulu sebelum hujan. Nah, juga sama dengan safety tersebut, kalau kalian udah tahu bagian produksi itu suka terjadi kecelakaan. Nah, tapi proteksinya apa yang bisa dilakukan? Ya diminimalkan sedemikian rupa gitu, baik pencegahannya juga atau misalnya pun kalau udah kejadian, proteksinya misalnya, peralatan P3K-nya lengkap apa enggak. Jadi kayak bisa untuk pencegahan juga bisa untuk meminimalisir resiko yang kalau misalnya udah terjadi kecelakaannya, kan itu yang kita nggak inginkan. Nah, apa sih tanggung jawab dari Occupational Safety and Health? Pastinya mendetermine atau membuat program yang dibutuhkan oleh organisasi safety programnya seperti apa. Jadi juga mengaitkan tentang prevention, penting sekali pencegahan, jangan menyesal aja udah kejadian baru mau benerin regulasinya gitu. Sering seperti itu kan ya. Jadi kayak udah telat aja baru dimulai. Kemudian ada juga safety prevention yang lain seperti memberikan training ataupun insentif program. Nah, kalau untuk knowledge in occupational safety and health, kalian bisa mempelajari tentang OSHA, tentang eee, ada ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ataupun beberapa, pengetahuan dasar lainnya tentang kompensasi pekerja, investigasi prosedur pekerjaan seperti apa, general health and safety practice seperti apa. Jadi benar-benar nggak cuman pencegahan, tapi juga, pelaksanaannya seperti apa. Jadi ini adalah pengetahuan umum yang harus kalian tahu jika kalian membahas tentang K3. Oke, sekian untuk penjelasan hari ini. Kalian akan saya minta untuk join Padlet dan baca petunjuk yang diberikan. Jadi perhatikan ada 2 bagian di sini. Kalau yang kelas A dan C silakan scan barcode yang sebelah sini, kalau kelas B dan D silakan scan barcode di sebelah sini. Jadi, karena kalian udah nonton video, silakan lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di Padlet tersebut, dan jika sudah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekian untuk pertemuan hari ini, terima kasih sudah menyimak untuk kuliah hari ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat untuk menempuh perkuliahan ini. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum ataupun bisa email ke saya di clarateresia@unpad.ac.id. Oke, terima kasih semuanya.